Halo guys, welcome back. Di podcast hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita mau bahas nih seputar tentang pendidikan berkualitas di era pandemi. Oke, mari kita mulai. Teman-teman, kemarin kan aku habis baca novel bahasa Jawa yang judulnya Aduraka ing Kido Dringu karya Suparto Brata. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa aja unsur-unsur intrinsik novel bahasa Jawa? Unsur intrinsik kang ana ing novel kuwi ana tema sing isine gagasan umum saka sawijining novel. Alur menika rerangkening cariyos ingkang kadhapuk kanthi logis. Paraga inggih menika purusa ingkang nglakokake cariyos. Penakohan inggih menika gambaran watak paraga. Latar inggih menika panggonan, wektu, suasana sing ana ing novel. Amanat sing isine pesen, penulis sing arep diduduhke ning pembaca, lan sudut sing artine posisi penulis ing jero cerita. Wih, bener banget. By the way guys, kalian pernah nggak sih bertengkar sama teman gereja kalian? Yang pasti pernah dong. Memang kita itu sering menyadari bahwa kenyataannya gereja sering terjadi perpecahan. Namun gereja tetap satu karena Roh Kuduslah yang menyatukan gereja. Roh Kudus senantiasa membimbing gereja untuk masuk lebih dalam menuju kebersatuan antara umat dan terlebih lagi dengan Yesus. Oh iya guys, kemarin aku habis dapat surat dari teman gerejaku loh. Wih, boleh tahu isinya nggak nih? Boleh? Jadi ini isinya. Aku bacain ya. Dear Petra, how are you? It's been a long time we haven't seen each other. I'm fine. Because of the pandemic, my parents have to be laid off, which makes me very frustrated. However, my parents and I didn't give up. So, we opened an online shop. I'm very grateful because I can still provide for my family's needs. I'm looking forward to hearing your reply. Your sincerely, Rina. Dengerin surat dari temanmu, aku jadi flashback kepada masa abad pertengahan yang memicu lahirnya Renaissance. Berbagai pengalaman pahit kondisi kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia pada masa pandemi juga dirasakan oleh rakyat pada masa abad pertengahan. Faktor yang mendorong Renaissance sendiri adalah perubahan aktivitas gereja, timbulnya kota-kota dagang yang makmur seperti Venesia, Florence, Antwerp, Harlem. Kaum menengah atas bangkit dan membuka pemikiran masyarakat. Kemudian, dampak Renaissance di berbagai bidang adalah munculnya inovasi dalam ilmu pengetahuan, berkembangnya ilmu filsafat, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa, munculnya paham kapitalisme liberal dan materialisme, serta pedagang dan pengusaha pemegang peran penting dalam tatanan sosial ekonomi dan politik masyarakat Eropa. Ngeri juga ya. Oh iya, kalian kalau lagi pandemi gini, kalian pada olahraga? Kalau aku sih olahraga, biasanya aku jogging. Karena jogging dapat melatih daya tahan. Aku sangat suka berolahraga yang dapat melatih daya tahan. Karena kita bisa menggerakkan semua bagian tubuh dalam tempo yang berbeda secara efektif tanpa merasakan lelah. Aku juga sering berolahraga yang dapat melatih kelenturan, kecepatan, kekuatan, kelincahan, daya otot, koordinasi, keseimbangan, ketepatan reaksi. Intinya aku sering berolahraga yang mengandung unsur-unsur kebugaran jasmani. Karena unsur-unsur kebugaran jasmani berfungsi sebagai komponen yang berguna untuk mengatur dan melaksanakan rutinitas latihan yang seimbang. Waktu setelah olahraga jogging, aku kan pulang naik motor sama kakak sepupuku. Nah, aku lihat lampu merah. Aku kepo berapa tinggi lampu dari permukaan tanah. Coba dong hitungin tingginya kalau tiang pertama mempunyai panjang 600 cm dipasang secara vertikal. Terus tiang kedua mempunyai panjang 240 cm dipasang secara horizontal. Di bagian lampu dikaitkan dengan tali baja dengan panjang 260 cm. Coba hitungin dong, Gri.
kan kamu bisa fisika. Oke, jadi sama dengan akar BC pangkat 2 dikurangi AC pangkat 2 sama dengan akar 260 pangkat 2 dikurangi 240 pangkat 2 sama dengan 67 600 dikurangi 57 600 sama dengan akar 10.000 sama dengan 100 cm. Tinggi lampu sama dengan BD dikurangi AB sama dengan 600 dikurangi 100 sama dengan 500 cm. Nah, jadi tinggi lampu dari permukaan tanah adalah 500 cm. Wih, makasih ya. Oh iya, kemarin waktu aku selesai olahraga, terus aku mandi. Terus kan aku makan malam sama minum es kan. Nah, kan esnya lama-lama mencair kan. Nah, es mencair itu merupakan reaksi endoterm, bukan sih, Gre? Ya, es mencair merupakan reaksi endoterm. Hal ini karena es batu menyerap kalor dari lingkungan, sehingga sistem mengalami kenaikan suhu. Hal itulah yang menyebabkan es mencair. Contohnya dari reaksi endoterm adalah reaksi mencairnya es dalam suatu wadah. Contohnya reaksi es mencair adalah H2O dalam kurung es plus 6,02 Kj. Persamaan termokimianya ditulis H2O dalam kurung S menjadi H2O dalam kurung L. H sama dengan plus 6,02 Kj. Artinya perubahan entalpi pada pencairan S sama dengan plus 6,02 Kj per mol. Lumayan buat nambah pengetahuan. Hehehe. Oh iya, Bet, kan tadi di suratmu temenmu bilang kalau dia sekarang jualan di online shop kan? Emang dia jualan apa sih? Oh, dia itu jualan figura foto dari kanting kayu. Wih, itu gimana sih cara buatnya? Soalnya aku mau bikin figura, tapi figuranya itu dari limbah bangun datar. Cara bikinnya itu pertama-tama siapin dulu alat dan bahannya. Alatnya itu ada gergaji, paku kecil, dan amplas. Terus bahannya ada ranting kayu, triplex atau papan kayu, cat minyak, dan lem kayu. Lalu cara bikinnya tuh gini. Pertama-tama potong ranting kayu dengan gergaji secara tipis, sehingga membentuk sebuah lingkaran atau lempengan kayu. Kemudian amplas ranting yang sudah dipotong. Terus buat pola persegi panjang dengan cara menyusun potongan kayu, kemudian lem dengan triplex sehingga membentuk bingkai persegi panjang. Jika kurang kuat, pakulah pada tepi bingkai agar hiasan menempel pada triplex dengan kuat. Bingkai yang sudah terpasang dihaluskan menggunakan amplas. Kemudian warnai bingkai untuk memperindah bingkai menggunakan cat minyak. Terakhir, lem kepingan kayu di seluruh permukaan tepi yang sudah dipotong-potong. Bentuk figuranya nggak harus persegi panjang kok. Kalau mau lingkaran juga boleh. Wih, makasih ya. Karena kita habis bahas tentang kerajinan kayu, aku tiba-tiba jadi inget nih materi geografi tentang pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari sumber daya kehutanan, pertanian, pertambangan, sumber daya laut, dan potensi pariwisata. Kekayaan sumber daya alam sendiri menjadi sumber utama bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang harus dikelola dan dijaga dengan baik agar dapat menghindari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya yang mengacu pada AMDAL. Nah, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk bisa mengetahui dampak lingkungan yang diakibatkan oleh adanya suatu kegiatan yang direncanakan, seperti proyek pekerjaan baru. Ngomong-ngomong soal sumber daya alam, aku jadi teringat tentang jaringan pada tumbuhan loh, hehehe. Tumbuhan mempunyai jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuh, batang maupun akar.
Jaringan meristem berfungsi sebagai jaringan membelah dan memperbesar diameter batang atau akar tanaman. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan. Terus Gre, sebutin dong macam-macam jaringan permanen. Jaringan permanen ada 6 macam, yaitu jaringan meristem yang berfungsi sebagai jaringan membelah dan memperbesar diameter batang atau akar. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ. Jaringan penyongkong berfungsi sebagai penyongkong tumbuhan. Jaringan pengangkut berfungsi sebagai proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Jaringan parenkim yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Wih, makasih ya. Guys, gak kerasa ya kita udah mau selesai aja. Terima kasih ya yang sudah mendengar podcast kami. Semoga apa yang kami berikan di podcast kami bisa mewujudkan sebuah pendidikan yang berkualitas di era pandemi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan see you.